warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo teman-teman, saya Tiara Marcella dari Manajemen K. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek permasalahan ekonomi, yaitu konsep dasar teori ekonomi. Yang pertama, Anda menjelaskan ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu. Yang kedua, pembagian ilmu ekonomi. Dan yang ketiga, menjelaskan kerangka makroekonomi. Ada yang terakhir nih, yaitu menjelaskan problema dasar makroekonomi. Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek permasalahan ekonomi. Maaf karena waktunya terbatas, saya hanya menjelaskan sedikit saja ya teman-teman. Nah, yang pertama tentang menjelaskan ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat memuas yang timbulnya kelangkaan. Nah, di sisi lain, ada artikel-artikel yang menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk menerangkan perilaku manusia. Dan juga, banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Untuk yang kedua, pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ada ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomik. Merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya, gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 pada gambar di bawah ini. Kedua yaitu ilmu ekonomi teori atau economic theory adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori dibagi lagi nih menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Dan yang ketiga, ada ilmu ekonomi terapan, applied ekonomi, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Nah, yang ketiga, menjelaskan kerangka makroekonomi. Kerangka makroekonomi adalah bentuk kerangka kerja pemerintah dan juga rencana pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berdampak makro. Dan pemerintah mengambil kebijakan, yaitu kebijakan fiskal sangat berkaitan erat dengan APBN. Hal ini dikarenakan APBN merupakan alat pemerintah untuk melaksanakan kebijakan fiskal dan kebijakan fiskal ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Yang terakhir nih nomor 4, menjelaskan problema dasar makroekonomi. Permasalahan ekonomi makro yang pertama yaitu A. Lambannya pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan karena jumlah lulusan sekolah atau sarjana yang meningkat setiap tahunnya dan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. B. Tingginya pengangguran dan kemiskinan. Nah, ini penyebabnya yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan dan ledakan jumlah penduduk adalah faktor utama terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Nah, yang C yaitu inflasi dan defisit APBN. Ini disebabkan karena kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Nah, yang terakhir nih, D, tingginya utang luar negeri. Ini disebabkan karena turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang terutama dolar, menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tugas selanjutnya, teman-teman.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tugas selanjutnya.